Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada kali ini saya akan memberikan informasi, yaitu adalah tentang cara membuat Google Form yang ini nanti akan kita gunakan pada waktu penilaian akhir semester yang pertama. Walaupun sebelum-sebelumnya kita juga pernah menggunakan Google Form pada waktu pemberian tugas di harian, tugas harian khususnya tugas harian anak-anak. Nah, yang kita persiapkan yaitu adalah pertama, perangkatnya adalah laptop. Kita harus persiapkan terlebih dahulu. Kemudian selalu koneksikan laptop kita ini dengan internet, harus terhubung. Setelah itu kita persiapkan yaitu adalah menu Google Chrome ini, kita klik seperti biasa. Nah, tampilan akan muncul seperti ini. Tab baru kita buka yaitu adalah Google Form. Kita klik dan kita ketik ya Google Form. Setelah kita enter, nah akan muncul seperti ini. Yang pertama, jangan bingung atau panik. Kita lihat yang di sini dulu, Google Form. Banyak di sini, banyak Google Form. Kita harus lihat yang ini, dokumen google.com ya, yang form, yang sign. Nah, kita pilihnya yang ini. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan memulai formulir baru yang kosong. Kita klik. Nah, setelah itu tampilan Google Form sudah nampak. Nah, seperti inilah tampakan Google Form yang nanti kita akan buat. Kemudian kita pastikan dulu di Google Form kita sudah terkoneksi dengan email kita, akun Google. Jadi harus aktif dengan akun email kita, harus tersinkronisasi. Nah, kemudian kita klik yang namanya setelan, yang gambarnya gerigi seperti ini. Kita klik. Kemudian di sini ada setelan umum, setelan presentasi, dan setelan kuis. Kita pilih yang setelan kuis, kita klik. Di sini belum tertanda ya, yang bagian setelan kuis kita hidupkan dulu notifnya. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, langkah apa yang kita kerjakan yaitu adalah membuat judul. Nah, judul form kita harus ada judulnya. Jadi supaya nanti kita tahu ini form bagian apa, ulangan bagian apa, jadi sudah tahu. Jadi kita tulis yang pertama adalah PAS, karena penilaian akhir semester yang pertama, jadi harus kita tulis PAS 1. Kemudian tema, nah seperti itu. Kalau agama bisa ditulis yang agama, bahasa Arab bisa ditulis yang bahasa Arab. Terus kemudian klik yang bawahnya. Nah, PAS 1 yang tema sudah muncul seperti ini. Ini akan otomatis. Nah, sekarang kita isi yaitu adalah identitas sekolah kita. Identitas sekolah kita tulis, misalnya MI Perwanida. Kemudian bawahnya adalah kelas Bapak Ibu masing-masing. Semisal saya adalah kelas 3. Kemudian bawahnya adalah hari. Hari apa yang akan dilaksanakan tes itu? Misalnya di sini akan terlaksana di hari Selasa, kita tulis di hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2020. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian bawahnya kita tulis juga yaitu adalah nama lengkap. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, sudah terjadi jawaban singkat di sini. Dan jangan lupa ini harus diklik, wajib diisi, harus ditandai, itu ya. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal, anak-anak akan wajib mengisi dulu nama lengkapnya supaya nanti kita mudah merekap nilai dengan nama-nama anak-anak tersebut. Nah, kemudian kita klik yaitu adalah tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini ada bagian 1 dan bagian 2. Nah, bagian 2 ini masih kosong. Nah, bagian 2 kita isi sama persis sama yang bagian pertama tadi. Kita copy, ini juga sama, di copy paste. Nah, juga sama. Nah, sudah terisi juga. Kemudian kita klik yang bagian ini yaitu adalah tambahkan pertanyaan yang simbolnya plus. Kita klik. Nah, muncul seperti ini.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita persiapkan dulu, yaitu adalah soal. Soalnya kita buat pilihan ganda semua. Terus kemudian kita harus cari bahan, yaitu adalah bahannya yang multiple choice. Terus kemudian kita harus tahu dulu bahannya, kita cari dulu di mana. Nah, misalnya di sini saya akan mempersiapkan contohnya IMI kita di kelas 3 ya, sesuai dengan tema saya. Kelas saya juga di tema 1. Kemudian ini ada soal, kita klik dulu. Nah, di sini sudah muncul tema 1 untuk khususnya untuk kelas 3. Nah, sudah ada di sini. Ini kita ambil soalnya yang pilihan ganda, kita harus mengcopy paste itu satu soal per satu soal. Jadi tidak bisa semuanya ini kita blok, kita copy paste kemudian kita pindah, itu tidak bisa. Jadi kita harus satu per satu. Radi sabar sekedhik niku, memang radi angil, tapi memang harus sedikit-sedikit. Nah, semisal di sini saya akan mengambilkan soal yang di sini. Nah, ini misalnya ini. Agar tubuh sehat dan kuat, kita harus titik-titik. Nah, kita ambil yang seperti ini. Kita ambil yang pilihan ganda, misalnya seperti ini. Kita siapkan tadi yang Google Form tadi yang sudah ada. Nah, jangan lupa diberikan nomor 1. Kemudian paste seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita buka lagi di sini. ABCD-nya juga sama, kita copy paste lagi sedikit-sedikit. Nah, setelah itu pindah tab lagi, kita pastekan. Duh Pak, ini kok ABC-nya seperti ini, ABCD-nya. Nah, ya kita potong yang ini. Nah, kita CTRL-X atau cut ya. Kita pindahkan yang di bawah sini. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Ini juga sama. Kita blok bagian yang mau kita pangkas dengan CTRL dan X. Atau cut ya, pindahkan taruh di sini, kita paste CTRL-V. Nah, kemudian muncullah seperti ini. Ini sudah menjadi rangkaian soal dan jawaban, tapi ini belum bisa otomatis terjawab. Harus kita berikan jawaban dengan di sini klik kunci jawaban. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama adalah skor atau poin. Nah, poin ini harus kita isi sesuai jumlah soal dan nanti total poinnya harus 100. Misal kalau kita membuat 25 soal supaya mendapat nilai 100, tentunya setiap soal mendapatkan poin di sini adalah 4. Kita klik 4. Nah, misal gitu. Kemudian kita berikan jawaban, agar tubuh kita sehat dan kuat, kita harus titik-titik. Nah, makan yang banyak, makan dan olahraga yang cukup. Kemudian yang C olahraga, yang D makan dan tidur yang cukup. Tentunya jawabannya di sini ya, makan dan olahraga yang cukup, kita klik yang B. Nah, kita pastikan dulu ya, poin sudah terisi dan jawaban sudah terisi, cukup satu saja. Nah, setelah itu kita klik yang ini, selesai. Nah, kalau sudah mulai terlihat di sini ada poin total nilainya 4. Oh, jadi ini kita sudah membuat. Dan di sini sudah terjawab juga, jawabannya B yang ada centangnya ini. Nah, berikutnya kita klik lagi. Kalau ingin menambahkan soal berikutnya adalah tambahkan pertanyaan. Seperti itu, kita klik lagi. Nah, yang kedua, ini soal yang berikutnya, misalnya kita menggunakan yang bergambar Pak. Bisa. Semisal kita lihat contoh soal di sini. Nah, misalnya ini. Hewan memiliki persamaan dalam berkembang biak seperti gambar di bawah ini. Nah, semisal ini soalnya tetap kita copy dulu. Nah, kemudian kita klik ke form kita tadi. Nah, kita seperti ini dulu. Nah, gambarnya kita harus mencari. Gambarnya tadi misalnya gambar apa itu tadi? Gambar cicak. Nah, kita bisa mencari di sini Google penelusuran gambar. Nah, kita disuruh di sini gambar cicak.
Nah, di sini banyak sekali gambar cicak. Kemudian kita bisa pilih gambar cicak yang mana yang kita akan ambil. Nah, misalnya gambar cicaknya ini. Kemudian kita ini klik 2 kali memuat gambar. Nah, setelah itu di bawahnya ini nanti akan muncul gambar. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita pilih atau berikan jawabannya. Tadi jawabannya ada ikan, anjing, kuda, dan kucing. Misalnya seperti ini, kita copy. Terus setelah itu kita kembali lagi ke form kita. Nah, ini memang kendalanya kalau ABCD-nya model ada yang menyamping, jadi ya kita mau tidak mau ya harus di cut satu persatu seperti ini, cut CTRL-X ya. Kemudian kita CTRL-V paste, kemudian yang ini juga sama. Kita ambil dulu, kita cut. Nah, setelah itu sudah terlihat seperti ini. Kita berikan juga kunci jawaban dulu. Nah, kemudian jangan lupa kita berikan skor. Tadi skornya setiap soal adalah 4. Nah, setelah itu hewan yang memiliki persamaan dalam berkembang biak seperti gambar di bawah ini adalah ini cicak. Berkembang biaknya dengan bertelur. Ya, jadi otomatis yang sama yang mana? Ikan, anjing, kuda, atau kucing? Nah, jawabannya adalah ikan. Kita klik yang ikan. Setelah itu kita klik yang selesai. Nah, jadi ini sudah menjadi 2 soal. Poinnya sudah 8. Kita tambah lagi nomor 3. Nomor 3, klik. Nah, seperti itu. Misalnya lagi, Pak pingin cari gambarnya di luar dari Google, dari penelusuran tadi, bisa klik unggah ini tadi yang menyisipkan gambar, kita cari. Nah, misalnya kita memiliki gambar di luar, seperti kita memiliki gambar yang ada di sini. Misalnya di sini ada gambar kursi. Nah, itu bisa kita ambil dari manapun, bisa ini datanya gambar. Nah, seperti ini. Ini ada gambar kursi dan akan muncul. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu adalah menambahkan pertanyaan. Seperti tadi kita tambah plus itu tadi ya, nomor 3. Nah, di sini misalnya kita mau menghapus. Kita mau menghapus yang misalnya ini tidak digunakan. Nah, kita menghapusnya dengan cara yang ini. Menghapusnya, klik hapus. Nah, seperti ini, gitu ya. Kalau untuk menambahkan, tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian untuk menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan gambar dengan cara mengunggah ini, kata unggah ini tadi kita unggah itu bisa. Kita mau ambil dari foto, bisa ini terkoneksi dengan foto kita dari Google Foto di HP kita masing-masing. Terus misalnya kita ambil gambar seperti ini, kita masukkan, ini juga bisa. Nah, ini akan keluar di sini. Nah, keluar lagi kan di sini. Ada gambar mbak-mbaknya ini. Terus kemudian kita berikan pertanyaan ini sesuai dengan apa yang kita buat pertanyaan. Untuk menghapusnya kita klik ini ya, yang tadi kita klik hapus. Nah, kemudian kalau ini sudah membuat soal sampai 25, ini nanti poin total akan menjadi 100. Gitu ya. Kemudian langkah yang pertama lagi, pada waktu kita nanti akan mengirimkan soal, kita harus klik ini, klik kirim. Kita menyalin tautan, kita perpendek URL-nya ini, HTTP-nya kita perpendek, nah biar lebih singkat. Nah, ini adalah link yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Terus nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan Word atau catatan, itu bisa. Itu fungsinya Word dan catatan nanti untuk menyimpan link kita. Misalnya kita menyiapkan Word. Nah, seperti ini. Tadi saya membuat soal PAS 1 kelas 3.
kemudian kita copy paste tadi. Nah, yang pendek ini adalah link siswa ya, link siswa. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita buka form kita lagi. Nah, di sini yang namanya link kita copy dulu. Nah, linknya lebih panjang dibandingkan dengan link siswa. Kita siapkan lagi di sini, kita pastekan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua link, tapi linknya berbeda. Ini nanti link yang akan dibagikan kepada anak-anak. Nanti kita bagikan dengan link ini yang pendek. Dan ini adalah link kita untuk mengecek, mengkoreksi dengan mengupload. Dalam arti kita nanti akan mendapatkan data-data anak, siapa yang sudah mengerjakan atau belum. Jadi ini kita buat dokumen ini nanti di Word ya, satu-satu. Nanti misalnya besok hari berikutnya kita menyiapkan lagi, kita juga membuat dengan yang Google Form yang baru. Google Form baru kita membuatnya dengan ini, dengan cara menambahkan ini, cara kliknya yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini keluar lagi seperti ini loh. Memulai formulir baru atau kosong. Kita klik yang tanda plus ini. Nah, kita buat lagi soal yang mungkin tadi tema PAS 1, tema 2. Nah, kemudian seperti biasa tadi emipronida dan seterusnya sampai seperti itu tadi. Dan jangan lupa nanti pada waktu pengiriman kita klik yang salin tautan ini tadi, perpendek link, kita salin, kemudian kita siapkan Word tadi yang catatan kemarin. Kita harus berikan tanda di sini soal pas 1 kelas 3. Terus kemudian oh ya maaf, ini harus ditambahkan tema ya. Tema berapa ini? Tema 2. Tentunya yang di sini tema 1. Nah, kalau udah seperti ini kita paste, nah seperti ini kita siapkan formnya. Ini yang untuk siswa yang pendek, terus yang untuk guru yang panjang. Nah, seperti ini. Ini link kita. Jangan diberikan kepada anak-anak. Nanti kita tidak dapat melihat hasil responnya. Nah, seperti ini. Nanti kita kopinya seperti biasa ya, kita copy. Nah, ini nanti kita copy. Setelah itu nanti kita bagikan kepada anak-anak linknya. Tentunya nanti kita bisa berikan misalnya dengan kata-kata, dengan kata pembuka, jadi supaya cara pada waktu pengerjaan anak-anak bisa memahami cara untuk masuk ke dalam akun form kita ini nanti. Nah, kita lanjut. Terus kemudian pada waktu mau mengeserkan kepada anak-anak, kita diberikan dulu seperti ini. Nah, misal kita bisa mengklik seperti ini. Nah, tugas online yang langsung bernilai. Jadi ada kata-katanya nanti di sini pada waktu pekerjaan soal online-nya bagaimana dan langkahnya bagaimana, dan ini harus kita berikan tanda ini online. Oh, online. Jadi di sini ada pas 1 online. Biasanya kita berikan tanda bintang ya, supaya tebal kalau di WA itu biasanya itu. Nah, kita berikan tanda ini pas 1 online. Nah, kemudian kita berikan harinya hari Selasa, tanggal berapa ya? Tanggal 1. Tanggal 2 ini tanggal 1 Desember, misal seperti ini, tahun 2020, waktu pengumpulan sampai jam 10 malam. Link di bawah inilah. Di sini kita ambil. Nah, sesuai link kita yang akan kita share pas 1 online. Mungkin di sini tulis tema 1. Nah, otomatis ini nanti akan terbaca oleh anak-anak dan bapak ibunya
pada waktu pengeseran. Nah, ini kita bagikan yang linknya pendek, kita kopikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita paste link, klik di sini. Nah, kita pastekan. Nah, seperti ini. Ini nanti akan terbuka. Nah, kemudian ini seperti biasa ya, kita kopinya nanti kita bisa langsung kita copy seperti ini, kita copy. Setelah itu nanti kita buka WhatsApp kita. Misalnya contohnya di sini ada, saya kirimkan ke Pak Kiainya ini. Nah, ini bisa diklik seperti ini. Nah, ini nanti bisa langsung diklik kirim. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah langkah pembuatan Google Form yang masih sangatlah sederhana sekali. Nah, itu nanti bisa kita hias dengan ini, misalnya menambahkan tema. Kita bisa pilih gambar, terus kemudian kita pilihnya tema, unggah atau foto. Kita bisa juga memilih foto di sini. Misalnya kita memilih fotonya yang seperti ini. Saya contohkan ambil foto saya. Nah, seperti ini kita bisa. Nah, kita ambil seperti ini. Tapi memang gambarnya itu terbatas. Kita klik selesai, contohnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita bisa pilih di sini, yaitu adalah warna tema dengan sesuai pilihan. Gaya font kita bisa pilih fontnya yang apa. Ya, yang ambilnya biasanya bisa terbaca yang ini formal atau yang lucu. Ini enak dibaca lebihan yang ini. Terus kemudian dah loh, seperti tadi ya, cara pengiriman jangan lupa ini tadi, dengan mengklik link ini tadi, dengan perpendek linknya dulu, seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi, bisa. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu adalah kita dapat melihat nilai ini nanti. Semisal saya akan membuka link saya dulu ya. Misalnya di sini saya masih mempunyai linknya di sini. Nah, saya nih. Nah, sebentar. Untuk mengecek nilai siapa yang sudah merespon. Nah, semisal ini adalah form saya, yaitu adalah yang bahasa Jawa. Nah, di sini bahasa Jawa akan terlihat respon. Nah, kita lihat klik respon. Anak-anak siapa saja yang sudah mengerjakan dan belum. Dan kita bisa melihat dulu rentang nilai yang sudah terdapat. Ada yang nilai 80, 90 dan 100. Tentunya kita akan bisa melihat namanya siapa saja. Di sini kita bisa melihat dari siapa yang sudah mengerjakan. Nah, kemudian setelah itu dari bisa melihat ringkasan, pertanyaan, dan individual, kita bisa melihat anak-anaknya mendapat nilai berapa. Nah, di sini sudah terlihat kenapa kok salah. Nah, jawabannya sudah terlihat seperti ini, harusnya jawabannya yang ini, seperti itu. Nah, untuk merekap nilai kita hanya klik yang ini tadi, sama saja kok ini. Nah, ini membuat spreadsheet. Nah, kita klik yang spreadsheet ini, kita klik, kemudian kita buat. Nah, bahasa Jawa buat, kita lanjutkan. Nah, tampilan ini nanti akan berubah seperti ini. Dari anak-anak mengerjakan pukul berapa dan jam berapa akan terlihat dan tampak di sini. Nah, kemudian ini nanti juga akan terlihat, jawabannya akan terlihat semua. Dan nilainya juga sudah terekap juga. Ini nanti data-data nilai ini nanti dapat kita gunakan, kita masukkan ke dalam rapot di rapotnya anak ya. Kemudian setelah itu kita bisa simpan itu data ini tadi. Dari bentuk Excel ini kita ambil datanya, nilainya saja, dan anaknya kita pindahkan ke rapotnya anak-anak dengan memasukkan nilai. Nah,
begitu kurang lebihnya yang dapat saya berikan. Itulah tadi hanyalah informasi atau ilmu yang dapat kita gunakan. Mungkin apabila saya dalam penyampaian ada yang kurang atau ingin untuk menyempurnakan, akan lebih baiknya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.